Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, jumpa lagi di channel Aira. Apa kabar adik-adik semuanya? Semoga selalu sehat. Hari ini kita tidak akan membahas pupena, tapi kita akan membahas kisi-kisi soal-soal penilaian akhir semester 1. Baik, untuk video kali ini kita akan mengerjakan kisi-kisi soal bahasa Indonesia. Silakan disimak sampai selesai ya. Nomor 1, makna dari ungkapan banyak akal adalah, jawabannya adalah C ya adik-adik, pandai. Nomor 2, kalimat berikut yang memuat ungkapan adalah, jawabannya adalah B. Cerita itu hanya kabar angin ya. Kabar angin itu ungkapan. Kalau yang A ini menderita sakit hati itu bukan ungkapan. Karena apa? Karena memang hatinya sakit gitu, paman dirawat di rumah sakit. Kemudian yang C, membeli seekor kambing hitam. Nah, kambing yang berwarna hitam, jadi bukan ungkapan. Jawabannya B ya. Kemudian nomor 3, kalimat berikut yang termasuk kalimat ajakan adalah, jawabannya A ya. Ayo kita kumpulkan uang untuk korban bencana alam. Jadi kalau kalimat ajakan itu biasanya ditandai dengan kata ayo atau mari, mengajak gitu ya intinya. Kemudian nomor 4, di bawah ini yang termasuk kalimat perintah adalah, jawabannya B ya, jagalah kerukunan dengan teman. Kalimat A ini kalimat ajakan, sedangkan yang C kalimat tanya ya, jawabannya B. Kemudian nomor 5, salah satu ciri kalimat perintah adalah diakhiri dengan tanda B, seru ya. Itu kalimat perintah. Dan kita lanjut lagi ke soal nomor 6. Kalimat yang menunjukkan sebuah penolakan adalah, ayo ingat-ingat kembali. Kalau penolakan diawali dengan kata maaf ya. Jadi jawabannya A, maaf saya tidak dapat hadir dalam rapat warga. Nomor 7, kalimat penolakan hendaknya disampaikan dengan B ya, santun. Nomor 8, benda yang ukuran dan bentuknya tetap disebut benda padat, C. Kemudian nomor 9, bacalah teks berikut. Rumah Komang dan Maria berdekatan. Setiap akhir pekan mereka bermain sepeda. Mereka bermain dengan gembira. Kegiatan Komang dan Maria di akhir pekan adalah, jawabannya B, bersepeda. Nomor 10, salah satu benda yang ada di sekolah adalah, apa adik-adik? A ya, tiang bendera. Nomor 11, benda yang terdapat di taman bermain antara lain, jawabannya B, ayunan. Nomor 12, orang yang menjual barang disebut pedagang ya. Kalau pembeli itu orang yang membeli. Kalau pekerja orang yang bekerja. Dan kita lanjut di soal nomor 13. Berikut ini yang merupakan contoh kegiatan sosial adalah, A ya, membeli alat tulis di koperasi sekolah. Kemudian nomor 14, cara untuk mendapatkan informasi berdasarkan gambar adalah, jawabannya B, mengamati gambar dengan cermat dan teliti. Kemudian nomor 15,
Kata-kata baru pada sebuah teks percakapan dapat ditemukan jika kita membaca teks percakapan dengan jawabannya C. Cermat. Nomor 16, arti kosakata asri yang tepat adalah A. Indah dan sedap dipandang mata. Nomor 17, salah satu ciri lingkungan bermain yang bersih adalah C. Ya, terdapat banyak pohon. Kalau A ini jelas ada polusi udara dan bising, itu enggak bersih. Kemudian B, terdapat banyak kotoran hewan juga enggak bersih. Kemudian nomor 18, yang dimaksud dengan sampah organik adalah titik-titik. Jawabannya organik itu B, sampah yang berasal dari benda hidup. Nomor 19, arti dari kosakata dapat kita temukan di buku titik-titik. Jawabannya C, Kamus Besar Bahasa Indonesia. Nomor 20, di bawah ini yang termasuk tempat umum adalah A, ya, terminal. Kalau rumah nenek dan ruang keluarga itu bukan tempat umum, ya. Kemudian kita lanjut di soal isian. Perhatikan di sini ya. Anak yang tinggi hati tidak disukai orang lain. Makna dari ungkapan tinggi hati adalah apa, adik-adik? Tinggi hati artinya sombong. 22, buanglah sampah pada tempatnya. Kalimat di atas merupakan contoh kalimat apa? Kalimat perintah, ya. Kalau diakhiri tanda seru biasanya kalimat perintah. Kemudian nomor 23, rupa dan bentuk benda disebut, jawabannya apa? Wujud. Kemudian 24, benda yang memiliki ciri bentuknya berubah sesuai wadahnya adalah benda cair. Nomor 25, ciri kalimat penolakan biasanya menggunakan kata titik-titik. Jawabannya maaf, ya, menggunakan kata maaf. Jadi kalau menolak biasanya maaf Jonas, ya, misalnya kita diajak Jonas bermain padahal kita mau mengerjakan PR. Maaf Jonas, aku mau mengerjakan PR, gitu misalnya, ya. Kemudian nomor 26, jalur yang dilalui menuju suatu tempat disebut rute. Kemudian 27, perhatikan gambarnya. Kemudian pertanyaannya, manfaat yang diperoleh berdasarkan kegiatan pada gambar di atas adalah, itu gambar anak perempuan sedang menyapu, ya, berarti lingkungan menjadi bersih atau halaman rumah menjadi bersih. 28, salah satu cara merawat tanaman adalah disiram dan diberi pupuk. Nomor 29, pengolahan kembali suatu benda hingga menjadi benda yang lebih berguna disebut daur ulang. Kemudian nomor 30, gotong royong adalah kegiatan yang dilakukan secara bersama-sama. Nah, selesai sudah untuk kisi-kisi bahasa Indonesia. Silahkan diulang-ulang videonya jika ada yang belum paham. Jika ada pertanyaan silahkan ditulis di kolom komentar, ya. Semoga adik-adik bisa mengerjakan soal-soal semesteran. Baik, sampai di sini dulu, kita sambung di video selanjutnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.